Simpan mobil pengawalnya yang jadi korban KM50, Habib Rizik gak main-main mengatakan saat pengadilan HAM digelar ini bukti tak terbantahkan. Mobil 6 syuhada yang hari ini ada di hadapan kita semua, yang hari ini ada di tempat kita ini fisiknya, saudara, insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting yang tak terbantahkan. Kejadian pembunuhan itu sebenarnya cukup terang benderang, cukup kasat mata. Walaupun dan kalau aparat atau pemerintah mau jujur, saya yakin tidak sulit mengusutnya. Saya tahu aparat-aparat intel atau polisi atau TNI itu jago-jago kok untuk menyelidiki atau menyidik kasus-kasus yang lebih rumit dari itu. Ini udah jelas TKP-nya, tapi keterangan dari aparat yang berbelit-belit, yang berubah-ubah, ditambah lagi ada tindakan-tindakan yang kelihatan sekali seperti yang dikatakan tadi oleh Legend Jayat, dihilangkan banyak hal. Luar biasa, ini desakan yang terus-menerus muncul dari mana-mana sudah semestinya disadari, dipahami, terutama oleh Presiden Jokowi, sehingga beliau sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini bisa segera memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajarannya untuk membuka kembali berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus KM50. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap aparat. Ya contohnya tadi, TKP dimusnahkan. Bahkan CCTV di tempat itu bisa mati sekian jam. Padahal di TKP itu banyak saksi yang sudah ditemuin oleh tim TP3. Ini aparat atau pemerintah menganggap publik, termasuk saya di dalamnya, itu buta, tuli, dan tolol. Sehingga nerima saja apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan Kapolda, apa yang disampaikan oleh juru bicara BIN, apa yang disampaikan oleh segala macam aparat, termasuk apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kesimpulannya, saya dengan banyak yang lain mengatakan bahwa rupanya aparat dan pemerintah ini menganggap ini rakyat ini buta, tuli, tolol. Habib Rizik membeberkan kabar terbaru di mana pihaknya mengklaim telah mendapatkan mobil yang dipakai para pengawalnya sebelum peristiwa KM50 berlangsung. Rizik pun mengatakan akan menyimpan bukti mobil yang dipakai 6 pengawalnya yang tewas dalam peristiwa KM50. Insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan, ujar Habib Rizik sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Islamic Brotherhood TV. Menurut Rizik, pengadilan yang sudah berjalan yang pada akhirnya membebaskan 2 pelaku unlawful killing berjalan secara tidak adil. Karenanya ia dan pihaknya akan mengusahakan membawa bukti mobil ini ke pengadilan hak asasi manusia atau HAM. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini jadi bukti penting tak terbantahkan insya Allah, tambah Rizik. Habib Rizik pun mengesahkan bahwa mobil tersebut adalah bukti dari kebiadaban dan kejahatan berat. Tak tanggung-tanggung ia berani menyebut tewasnya 6 pengawalnya ada andil seorang jenderal. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ini sudah jadi fakta dan sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu, tegas Rizik. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam FPI yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia menggemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan, ujarnya seperti disiarkan di kanal YouTube Islamic Brotherhood TV. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke pengadilan hak asasi manusia atau HAM. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini jadi bukti penting tak terbantahkan insya Allah, katanya. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti isu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan
Jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting kebejatan, kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri. Ini sudah jadi fakta dan sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu, katanya. Peristiwa KM50 di Tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Namun, Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka.